Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para jamaah uripe Allah, para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, dan semua penduduk atau penyimak di TikTok ini. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam kebahagiaan, selalu di dalam rezeki yang melimpah berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di Ba'da Subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama menggembahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rah dan di dalam kehidupan ini dengan gembahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pagi yang indah ini kajian saya beri judul Aku bertemu dengan Rah Muhammad. Aku bertemu dengan Rah Nabi Muhammad. Aku bertemu dengan Rah Kanjeng Nabi Muhammad yang dulu pernah hidup di Mekah dan Madinah secara live, secara langsung. Mungkin di benak Anda semua, Abdul Halim ini ngibul, Abdul Halim ini gila. Masa mengatakan aku telah bertemu dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad yang dulu hidup pada diri Kanjeng Nabi Muhammad. Mana bisa, ngayal saja, bohong saja, dusta saja. Bila ini dikatakan imajinasi atau khayalan, hanya mimpi saja. Nah, apa bedanya dengan pengharapan-pengharapan yang selama ini kita harapkan? Kita semua mengharapkan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad secara live untuk mendapatkan syafaatnya, pertolongannya. Itu kan sama halnya
juga ngipul, dusta, atau hanya hayalan imajinasi manusianya saja. Apa bedanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, dan bahkan di dalam akhirat pun tambah buta hatinya, dan bahkan tersesat jalannya. Nah, bila di dunia ini saja ngibul, bila di dunia ini saja kita halusinasi dengan apa-apa yang kita inginkan, dengan apa-apa yang kita harapkan, wa fil akhirati a'ma, dan di akhirat pun malah tambah semakin buta dengan hayalan kita. Di akhirat pun semakin buta dengan imajinasi kita. Di akhirat pun kita juga buta dengan prasangka-prasangka kita. Bila di dunia ini saja masih halusinasi tentang Tuhan dan tentang pertemuan dengan Muhammad Rasulullah tersebut. Wa adallu sabila, dan akan tersesat-sesat jalannya. Nah, inilah maknanya. Bila di dunia ini saja selama ini kita hanya iman-imanan. Bila di dalam dunia ini saja kita selama ini pura-pura bertakwa, pura-pura beriman, maka di akhirat pun juga sama butanya, sama sesatnya. Wa adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah makna di balik ini? Bila saat ini, bila di dunia ini belum nyata pertemuan antara hamba dengan Tuhannya, apalagi di akhirat nanti. Di dunia saja buta akan Allah, apalagi besok di akhirat pun tambah tersesat-sesat jalannya. Manakah mungkin kita bisa bertemu dengan Allah? Manakah mungkin kita bisa bertemu dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana semua itu hanyalah mimpi belaka. Imannya mimpi belaka, takwanya mimpi belaka, ibadahnya mimpi belaka, solat-solatnya mimpi belaka, pekerjaannya mimpi belaka, kaya dan miskinnya mimpi belaka, makan minumnya mimpi belaka, naik motor, naik mobilnya mimpi belaka. Dan semuanya yang ada di dalam kehidupan ini, semuanya hanya serba mimpi. Karena manusianya tidur, manusianya terlelap di dalam hiruk pikuknya dunia. Manusia tenggelam di dalam gemerlapnya dunia. Dan manusianya masih sibuk dengan urusan-urusan dunia yang sangat amat dicintainya di dalam hatinya daripada Tuhannya. Inilah yang dimaksud alam barzah itu, alam pemisah itu, yang mana digambarkan matahari dekat sedepah dengan kepala kita. Maknanya itu kiasan
atau lambang sanepan yang mana di alam barzah itu yang sesungguh-sungguhnya sekarang ini bila manusianya masih merasa jadi Tuhan daripada manusianya dituhani Tuhan. Seolah-olah manusia lebih berhak mengatur-atur dirinya sendiri. Seolah-olah manusia lebih berhak untuk meraih impian dan keinginannya sendiri daripada dituhani oleh Allah, daripada nrimo ing pandum wae di dalam kehidupan ini. Manusia tidak terima menerima Allah sebagai Tuhannya di dalam hatinya, akan tetapi manusia lebih cinta, lebih demen, lebih suka, lebih sayang hanya dirinya sendiri yang bisa mengatur hidup dan badannya. Hanya dirinya sendiri yang bisa mengatur semua urusan-urusan dunia ini. Karena manusia selama ini jadi Tuhan-Tuhantu bagi dirinya sendiri daripada dihantui, daripada dituhani oleh Tuhan yang menciptakan diri manusianya. Nah, inilah iman yang buta, takwa yang buta. Iman dan takwa yang seperti ini selama ini hanya untuk diomong-omongkan saja, hanya untuk dibahas-bahas saja. Toh pada dasarnya di dalam hati kita tak ada iman, walaupun sebiji darah pun yang ada di dalam hati kita, kecuali kita hanyalah yakin, percaya, beriman dan bertakwa kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri selama ini. Yang mana mungkin bisa bertemu dengan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mungkin bisa bertemu dengan rohnya para nabi dan rohnya para rasul, mana mungkin bisa bertemu dengan rohnya para malaikat yang suci, hingga bertemu dengan ruhullah. Mana mungkin itu terjadi bila imannya masih main-main saja, bila imannya masih di dalam kepalsuan hawa nafsunya saja, bila takwanya hanyalah untuk tebeng-tebeng agar kita diakui oleh manusia-manusia bahwa kita sudah beragama, beriman, bertakwa kepada Allah, mbujui awake dewe-dewe. Iman dan takwa kita selama ini hanya bujuk-bujukan. Iman dan takwa kita selama ini hanya bohong-bohongan. Rekayasanya hawa nafsu, supaya hawa nafsu ini berbangga-bangga telah menyesatkan Abdul Halimnya ini dari jalan Tuhannya. Inilah tujuan iblis dan setan itu, untuk selalu dan selalu menyesatkan Abdul Halimnya dari jalan yang lurus. Dibengkok-bengkokkan perjalanan Abdul Halim ini. Duduknya dibengkokkan. Lim Halim, yang duduk itu loh kamu. Mana mungkin Allah bisa duduk? Dosa, murtad kamu bila dirimu mengatakan Allah yang bisa duduk, kamu tidak bisa duduk, maka kamu murtad Halim. Mana mungkin Allah yang gaib, yang tak ada, mana mungkin Allah itu bisa duduk seperti kamu. Iya, berarti Allah makhluk. Bila Allah bisa duduk seperti kamu, dihembuskanlah yang demikian di dalam dada-dada setiap manusia, agar manusianya tersesat dari jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke pembahasan, aku bertemu dengan rohnya Nabi Muhammad. Apa maknanya? Jadi aku bertemu dengan rohnya, atau dengan uripe Allah, atau dengan hidup yang ada pada jasad, pada badan
junjungan kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu. Kalau bertemu dengan casingnya, kalau bertemu dengan kurungannya, kalau bertemu dengan jasadnya, kalau bertemu dengan badannya, buat apa? Bila jasadnya, bila badannya, bila kurungannya sudah tak berarti lagi, kembali kandungnya dari tanah, kembali kepada tanah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ngapain berharap-harap hanya ketemu kurungannya yang tak ada manfaatnya sama sekali? Ngapain Abdul Halim ini mengandal-andalkan, membangga-banggakan, meninggi-ninggikan, membesar-besarkan, memulia-muliakan hanya kurungan ini, badan-badan ini yang dibangga-banggakan. Ya raono gawene rogo badan tubuh yang mati ini diagung-agungkan. Inilah kita selama ini telah tersesat jauh, telah mengagung-agungkan yang tak agung menjadi agung, telah mendewa-dewakan badan-badan ini yang sebenarnya badan ini tak punya hidup. Hidup saja lu tak punya badan ini, apalagi badan ini punya badan. Ya muhal dong. Kenapa umat manusia selama ini selalu mendewa-dewakan makhluk, mendewa-dewakan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hatinya, mendewa-dewakan Isa Al-Masih di dalam hatinya, mendewa-dewakan Yesus Kristus, mendewa-dewakan Rasul-Rasul, mendewa-dewakan makhluk selama ini. Mendewa-dewakan kaisin badan-badannya saja. Karena pada intinya di dalam lubuk hati yang terdalam, cinta-cinta kita hanya cinta kepada casing kita sendiri. Cinta-cinta kita hanyalah cinta kepada badan-badan kita sendiri. Intinya kita sayang, kita sangat mencintai hanya kepada tubuh-tubuh kita saja daripada roh yang menghidupi tubuh ini. Kita lebih cinta, lebih mewujudkan hanya tubuh yang kita cintai daripada hidup yang menghidupi tubuh ini. Inilah tanda bukti kita selama ini salah cinta, salah iman, salah keyakinan, karena kita lebih yakin, lebih cinta, lebih beriman, lebih bertakwa hanya kepada tubuh yang mati ini saja. Sehingga bila kita hanya beriman, bertakwa, percaya, cinta, sayang kepada tubuh kita yang selama ini kita anggap sebagai tubuh milik kita, yang selama ini kita anggap sebagai tubuh ciptaan kita, secara tidak kita sadari, karena itu semualah kita selama ini mendewa-dewakan makhluk, mendewa-dewakan nabi-nabinya, mendewa-dewakan rasul-rasulnya, salah mendewakannya. Itulah tanda bukti kita selama ini cinta kepada diri kita sendiri. Maka dari itu dengan judul Aku telah bertemu dengan rohnya Nabi Muhammad yang dulu pernah hidup 14 abad yang lalu. Apa maknanya? Bila kita selama ini hanya bertemu, hanya memandang, hanya menyaksikan jasad-jasad yang tak hidup milik kita, yang selama ini kita akui sebagai milik kita saja ini, bagaimana mungkin bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?